Kita sama-sama sepakat internet itu bebas. Tapi bagaimana kalau kebebasan itu disalahgunakan hingga melukai orang lain? Di era ketika viral lebih penting daripada etika, muncul satu nama yang mengganggu batas antara hiburan dan kekejaman, yaitu Mel Stroy. Dia seorang streamer dari Rusia yang naik daun bukan karena prestasi, tapi karena kekacauan yang dia ciptakan secara live. Di sini, gua mau menceritakan sebuah perjalanan seorang streamer bernama Mel Stroy. Mel Stroy dengan nama aslinya yaitu Andrei Alexandrovich Burin. Lahir pada 15 Desember 1998 di Rusia. Seperti banyak remaja lainnya, dia memulai karir di YouTube dengan bermain game. Ya selayaknya para streamer game, dia bermain Minecraft, ada Dota, dan konten-konten ringan lainnya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia ini menyadari sesuatu, bahwa dunia internet, terkhususnya di live streaming, itu tuh lebih menyukai sensasi daripada kualitas. Dan dari sinilah Mel Stroy berubah. Dia beralih ke genre yang dikenal sebagai trash streaming, yaitu konten live yang vulgar, liar, dan penuh kontroversi. Di awal dia memulai karirnya sebagai seorang streamer, semua tampak normal, sampai tahun 2019 dia pindah ke Moskow, tempat dia melanjutkan streaming. Dari situ namanya mulai melejit naik di Rusia, dan yang membuat Mel Stroy viral ini bukanlah permainannya, tapi apa yang dia lakukan saat sedang live streaming. Jadi dia pernah live streaming sambil mabuk berat. Pernah juga dia sedang di bawah pengaruh narkoba. Dan dia ini sering menghambur-hamburkan duitnya hanya untuk kelakuan gilanya saat live. Contohnya dia pernah bermain Ome TV-nya Rusia lah. Lalu di saat dia match nih dengan perempuan, dia nawarin untuk si perempuan itu, lalu dibayar oleh Mel Stroy. Dan yang anehnya perempuan itu ya mau-mau aja. Dia juga mengundang perempuan cantik ke apartemennya, sampai model cantik pun diundang ke live streamingnya. Dan sebenarnya banyak sih streamer-streamer yang undang cewek-cewek tuh, tapi Mel Stroy ini berbeda teman-teman. Yang membuat beda itu adalah aksi yang dilakukan langsung di depan kamera. Tahun 2021 aksinya viral setelah kepala dan mendorong seorang model cantik yang bernama Alena Evermova yang berusia 21 tahun ke meja saat live. Kejadian itu dimulai saat live streaming. Mel Stroy ini menghina Alena. Dia bilang, "Hah? Model triplek?" Lalu Alena membalas, "Bisa kamu tunjukin otot kamu yang kecil itu?" kata Alena. Mel Stroy mungkin tersinggung dan terjadilah kejadian tersebut. Alena mengalami luka serius di bagian mulutnya yang penuh dengan darah. Kejadian itu mendapatkan penonton sebanyak 680.000 views. Dan itu membuat Alena trauma. Dari kejadian tersebut, Alena juga menuntut ganti rugi kepada Mel Stroy sebesar 10 juta rubel. Dari kejadian tersebut, Mel Stroy ini sempat dipanggil pengadilan nih. Dan Mel Stroy juga sempat diwawancara. Dan dia menanggapi tuntutan Alena tuh seperti ini. "Hah? Cuman 10 juta rubel? Permintaan yang sangat mudah untuk dibayarkan. Bisa ditambahin lagi ke 30 atau 40 juta rubel nggak? Kalau segitu, saya mau membayarnya."
sambil ngece gitu mukanya. Dan kasus ini menyeret Melstroy ke pengadilan. Hasilnya dia dijatuhi hukuman 6 bulan kerja paksa dan denda sebesar 72.000 rubel. Setelah kejadian itu, Melstroy ini tetap kembali live streaming, tapi di platform lain, platform streaming dari Rusia, yaitu Kick namanya. Dan dia melakukan hal yang lebih ekstrim dari sebelumnya, dan dia mulai mengadakan challenge-challenge yang gak masuk akal, kayak nyuruh makan makanan minum berlebihan, sampai memaksa tamu-tamu live streamingnya ini ngelakuin hal-hal yang ekstrim demi uang. Banyak orang yang bilang dia ini sebagai minus moralitas. Walaupun banyak hal gila yang dia lakukan, Melstroy tetap ditonton. Yang benci memang banyak, tapi yang suka sudah pasti ada. Pada suatu saat Melstroy streaming, dia kasih challenge nih ke viewersnya. Kalau ada yang bisa merekam presiden di negara manapun dan menyapa namanya si Melstroy, saya akan beri dia uang sebesar 2 juta dolar. Dan challenge-nya itu ada yang lakuin, yaitu bocah dari negara Lituania, dan dia itu merekam Gitanas Nausėda, yaitu presidennya Lituania. Terus pernah juga nih di final Liga Champions, seorang penonton masuk ke lapangan menggunakan kaos yang bertuliskan Melstroy. Ya, sebuah aksi ini langsung membuat dunia bertanya, siapa sih orang ini sebenarnya? Di platform Kick, ia kolaborasi dengan rapper kontroversial, yaitu bernama Morgenstern. Dia ini rapper yang berasal dari Rusia, cuman lagu-lagunya itu tuh kayak kontroversial gitulah. Dalam satu live streaming, mereka ini bisa meraih penonton sebanyak 720.000 penonton secara bersamaan, dan jumlah segitu tuh ya adalah sebuah rekor untuk streamer di negara Rusia. Dan ternyata ini bukan hanya konten, melainkan ini sebuah fenomena budaya. Saat ini Melstroy berada dalam daftar buron pemerintah Rusia, dan ia dituduh menghindari wajib militer dan juga kasus pelanggaran penyiaran di Rusia. Beberapa pengikutnya ini nyebutin kalau dia ini adalah simbol kebebasan digital. Tapi buat yang haters-hatersnya ini nyebut dia ini sebagai bahaya yang gak boleh dibiarin gitu. Yang jelas nasibnya sekarang ini tidak tahu lah, dan gak jelas lah pokoknya. Entah dia akan kembali dengan sensasi baru, atau dia ini akan hilang di telan algoritma yang dulu dia kuasain. Dari sini bisa kita simpulkan kalau Melstroy ini bukan hanya soal streaming, tapi tentang bagaimana internet memperlakukan ketenaran. Dan ketika etika dikesampingkan demi views, dan ketika kekerasan bisa jadi konten, dan ketika manusia bisa berubah menjadi karakter gila, dan karakter itu bisa jadi legenda, yaitu Melstroy. Pertanyaannya sekarang, apakah Melstroy ini pantas dimaafkan? Atau justru ini saatnya kita nih membatasi orang-orang seperti dia? Ya, kalau ngelihat ada Melstroy yang lain, langsung kita report aja live-nya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai di detik ini, dan gua terima kasih secara nggak sadar kalian sudah mensupport channel gua. Terima kasih, nama gua Ega Zulpanda. Sampai berjumpa di konten-konten berikutnya. Bye bye.